Halo semuanya, pernahkah kalian mengalami buang air besar dengan feses yang cair atau tidak berbentuk dalam seharinya sebanyak 3 kali atau lebih? Itu namanya diare. Nah, dari penyakit diare ini sangat rentan sekali mengalami dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, nanti bisa mengakibatkan dampak buruk lainnya. Tapi jangan khawatir, karena di Puskesmas 3 dan Pasar Utara sekarang memiliki upaya kesehatan masyarakat berupa program pelayanan penanggulangan diare. Program pelayanan penanggulangan diare di Puskesmas 3 dan Pasar Utara dilatar belakangi oleh prinsip penyelenggaraan Puskesmas. Ada 5 prinsipnya, yaitu paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, dan juga teknologi tepat guna, serta keterpaduan dan kesinambungan. Dari 5 prinsip tersebut, muncullah ada 2 program, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan juga upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas 3 dan Pasar Utara terdiri dari UKM esensial dan juga UKM pengembangan. Untuk UKM esensial itu berupa upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung standar pelayanan minimal kabupaten atau kota di bidang kesehatan. Sementara untuk UKM pengembangan itu sendiri merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di puskesmas. Penderita diare di areal kerja Puskesmas 3 dan Pasar Utara sendiri itu masih sangat banyak. Puskesmas 3 dan Pasar Utara itu berada di daerah perkotaan dengan penduduk yang sangat padat sehingga sangat mudah sekali untuk menularkan penyakit diare di masyarakat. Karena masih banyaknya ditemukan penyakit diare di wilayah kerja Puskesmas 3 dan Pasar Utara, maka pengendalian diare harus dilakukan. Pengendalian diare di Puskesmas 3 dan Pasar Utara sendiri dilakukan sesuai dengan Pedoman Nasional Pengendalian Diare tahun 2011. Program pelayanan penanggulangan diare di puskesmas ini memiliki tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum dari program ini yakni tersusunnya pedoman pengendalian penyakit diare dan terselenggaranya kegiatan pengendalian penyakit diare dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit diare di Indonesia bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Sedangkan tujuan khususnya ada 7, yakni tersedianya panduan bagi penentu kebijakan dalam pelaksanaan dan pengembangan program pengendalian penyakit diare di Indonesia, tersedianya panduan dalam pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit diare dan upaya pengendaliannya, tersedianya panduan tata laksana penyakit diare sesuai standar, tersedianya panduan tata laksana penyakit diare, tersedianya panduan untuk sistem pencatatan, pelaporan, monitoring, dan juga evaluasi program pengendalian penyakit diare, tersedianya panduan dalam pengadaan logistik untuk pengendalian penyakit diare, dan juga terbentuknya jejaring kerja dalam pengendalian penyakit diare. Program pelayanan penanggulangan diare ini berjalan sesuai dengan visi misi Puskesmas 3 dan Pasar Utara, yakni visinya adalah menjadikan puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar, bermutu, merata, dan juga terjangkau. Sedangkan misinya ada 3, yaitu memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau secara berkesinambungan, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta meningkatkan peran serta masyarakat menuju keluarga sehat. Untuk sasaran programnya sendiri adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas 3 dan Pasar Utara. Lalu apa saja sih kegiatan dan ruang lingkup kegiatan dari program ini?
Kegiatannya berupa pemantauan rehidrasi oral di rumah tangga. Untuk ruang lingkup kegiatannya terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, petugas puskesmas akan melakukan pendataan pasien yang akan dikunjungi ke rumahnya. Lalu yang kedua, petugas akan melakukan pemeriksaan medis, lalu memberikan terapi sesuai dengan protap diare, memberikan penilaian dari rencana terapi B dan C pada pasien. Lalu jika pasien tidak membaik, maka akan mempersiapkan rujukan secara eksternal, melakukan observasi pada lingkungan sekitar rumah pasien diare balita, dan juga melakukan pencatatan dan mendokumentasikan hasil dari kegiatan kunjungan rumah. Lalu siapa aja sih yang tergabung dalam program ini? Yang tergabung atau yang mengikuti atau yang menjalankan program ini dalam operasional pelayanannya di Puskesmas 3 Denpasar Utara melibatkan 1 orang dokter, 1 orang bidan, 1 orang surveillance, dan juga kader dari posyandu masing-masing Banjar dan juga RT. Untuk sumber dananya sendiri, untuk program pelayanan diare di Puskesmas 3 Denpasar Utara didapatkan dari bantuan operasional kesehatan yang bersumber dari APBD Kota Denpasar. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang keberlangsungan program pelayanan diare biasanya berupa laptop, proyektor, leaflet, poster, mic, dan juga speaker. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan program pelayanan diare ini biasanya bertempat di rumah pasien masing-masing yang mengalami diare. Nah, setelah didapatkan data mengenai pasien, maka petugas Puskesmas 3 Denpasar Utara akan mengunjungi rumah pasien pada jam kerja Puskesmas untuk dilakukan pemantauan rehidrasi oral di rumah pasien. Pelaporan programnya biasanya dibuat berupa laporan bulanan program. Laporan kegiatannya dibuat oleh pelaksana program diare yang akan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan kemudian akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Lalu bagaimana sih alur pengkoordinasian program ini? Alur pengkoordinasian program ini diawali dari perencanaan. Perencanaannya dimulai dengan melakukan koordinasi dengan kepala desa dan juga klien Banjar, serta jejaring untuk mendapatkan data dan informasi identitas warga desa yang mengalami diare. Selanjutnya akan menjadwalkan kunjungan dan juga menyiapkan sarana dan prasarana serta menyiapkan rencana terapi yang tepat. Untuk pelaksanaan dilakukan dengan memantau rehidrasi oral di rumah tangga dan evaluasi dilakukan setiap bulan, dilaporkan melalui Kepala Puskesmas dan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Nah, untuk target program dari program pelayanan diare ini sendiri, ada outputnya berupa terbentuknya panduan, kebijakan, dan tata laksana penyakit diare, serta jejaring kerja dalam pengendalian penyakit diare. Untuk outcome-nya, yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit diare di Indonesia bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Lalu apa sih yang beda dari pelaksanaan program sebelum dan selama era pandemi COVID-19? Nah, kegiatan program pelayanan diare atau penanggulangan diare ini saat era pandemi COVID-19 dilakukan dengan protokol kesehatan yang sesuai. Saat kunjungan ke rumah pasien, petugas akan menggunakan alat pelindung diri berupa APD level 2 selama melakukan pelayanan kesehatan. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan terkait upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas 3 Denpasar Utara, yaitu pembelajaran mengenai program pelayanan diare. Terima kasih semuanya.